Shalom saudara, kita jumpa hari ini kembali. Firman Tuhan kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29 dan 30. Bunyinya demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengundang kita datang kepada Dia bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus itu siapa, saudara-saudara? Dia Allah yang hidup, Allah yang telah berinkarnasi ajaib menjadi manusia, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, hina dina, menderita sengsara, dan mati di kayu salib sebagai pengganti hidup berdosa kita. Ya, Dia disalibkan karena dosa kita. Dia Allah mengosongkan diri menjadi hamba yang hina dina, menderita oleh karena kita, untuk tujuan menebus dosa, untuk tujuan menjadi pengganti hidup berdosa kita. Saudara-saudaraku, Dia Allah yang telah menjadi manusia. Tentu saja Dia mampu. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mampu, Allah yang berkuasa melepaskan segala beban-beban berat hidup saudara, menyembuhkan segala penyakit. Bagi Dia tidak ada yang sulit, bagi Yesus tidak ada yang sukar. Itu sebabnya kalau Dia mengundang kita pada hari ini, datanglah kepadaku, terutama mereka yang berbeban berat, yang letih lesu, beralasan, saudara-saudaraku. Karena Yesus adalah penebus, Yesus pelepas. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang berkuasa untuk melepaskan segala beban-beban berat kita. Dia Allah penyelesai masalah di dalam setiap kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang bisa melepaskan diri, tetapi Yesus punya kuasa, berwenang, mampu dan sanggup melepaskan kita. Itu sebabnya datang kepada Dia. Ya, kalau saudara punya masalah beban berat, masalah yang tidak pernah dapat terselesaikan, datang kepada Yesus. Yesus penyelesai masalah. Kemudian firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah padaku. Saudara-saudaraku, kuk itu adalah beban yang biasa ditaruh di tengkuk kerbau untuk menarik pedati, untuk membajak sawah. Ya. Saudara-saudaraku, masalah hidup kita, beban hidup kita, ya, itu diidentikan dengan kuk. Beban berat, masalah kita berat. Itu sebabnya dunia yang kita hidupi adalah lembah tangisan, lembah air mata, lembah kesusahan. Saudara-saudaraku, seperti kuk. Karena itu bagian daripada buah kutuk Allah kepada si pemberontak, kepada Adam, manusia mula-mula, dan keturunannya. Kita kena imbas, berdampak kepada kita. Ya, beban-beban hidup berat. Hidup itu dengan segala persoalannya, dengan segala permasalahannya. Itu menjadi bagian setiap orang yang hidup di dunia ini. Tetapi Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Berarti hidup percaya kepada Kristus, kita masih menghadapi beban-beban masalah, tetapi tidak seberat kalau kita memikul sendiri. Ya, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa Yesus sudah menanggung segala kutuk, dosa dan maut, masalah hidup dengan segala permasalahannya. Ya, itu sebabnya dengan Yesus kita mampu lakukan segala perkara. Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Letakkan beban masalah saudara kepada. Karena Yesus, ya, Yesus dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan
Semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bahkan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Nubuatan ini sudah digenapi di kayu salib, dalam karya salib, karya Kristus ketika dia berinkarnasi. Itu sebabnya perjanjian baru menulis Yesus sendiri sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang sudah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, hidup untuk Kristus, hidup bagi kerajaan surga. Ya, dan oleh bilur-bilurnya kita punya hak, kita mendapatkan hak untuk kesembuhan. Oleh bilurnya kita telah sembuh. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku datang kepada Tuhan. Ya, kemudian dikatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Saudara-saudaraku, saya punya pengalaman ketika belajar di SMP. Saya menemui guru yang begitu bengis, kejam, keras, kasar. Pelajaran gak masuk di dalam kita. Pelajarannya jeblok, saudara-saudaraku. Ya, kenapa dia kejam? Kenapa dia keras? Mungkin dia belum selesai dengan masa lalunya, sehingga punya pengalaman-pengalaman mungkin dulu pahit dengan gurunya, dengan atasannya, dengan senioritasnya, sehingga sampai hari ini dia belum selesai. Dia harus kejam, keras, kasar, sehingga kita hanya terluka, saudara. Tetapi ada satu guru yang begitu bijaksana, begitu lembut, begitu sabar. Saya mempelajari jiwa orang ini. Saya mempelajari keadaan orang ini. Guru yang lemah lembut itu adalah orang yang kaya di dalam pemahaman. Orang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Guru yang penuh pengertian, sabar, dan saudara-saudaraku, penuh pengertian. Nah, itu sebabnya kalau Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Saudara-saudaraku, di dalam diri Kristus penuh dengan kelemah lembutan. Karena itu karakter Allah, karakter ilahi, lemah lembut. Ya, kalau Yesus lemah lembut, ya, Yesus penuh pengertian, Yesus penuh kesabaran, ya, Yesus pasti punya pengetahuan yang luar biasa dengan mendekatkan diri kepada kita, murid. Nah, saudara-saudaraku, kenapa kita harus belajar? Memang karena kita murid abadi. Ya, Yesus adalah guru maha rabi kita. Kita harus belajar terus menerus. Seorang hamba Tuhan senioritas, dia bersaksi, kalau satu hari saya tidak baca firman Tuhan, maka hati saya kosong. Saya harus belajar. Jadi guru, kita terus belajar karena kita murid yang abadi. Sampai kita tua, kita terus belajar firman Tuhan. Belajar dari Maharabi, yaitu Yesus Kristus yang lemah lembut. Ya, kita mendapat ketenangan. Guru yang lemah lembut, sabar. Meskipun sekali waktu kita alpa, sekali waktu kita abai, sekali waktu kita lalai, sekali waktu mungkin kita ceroboh. Ya, tetapi guru yang lemah lembut, yang memungkinkan dia menerima kita apa adanya. Yesus adalah maha guru yang lemah lembut. Belajar daripada dia, kita diterima apa adanya. Kemudian dikatakan, karena aku rendah hati. Saudara-saudaraku, lemah lembut dan rendah hati adalah sifat ilahi, sifat Allah, sifat Kristus. Rendah hati, tidak sombong. Iblis, Dajjal,
dia sombong, dia lupa diri, ya, dia makhluk tercipta, makhluk ciptaan, ya. Tetapi Allah yang maha tinggi, maha kuasa dalam Yesus Kristus, dia Allah Tritunggal, pribadi yang kedua. Dia Allah yang lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hatinya sering kita lihat di dalam tampilan pelayanannya selama dia di bumi. Saudara-saudaraku, kerendahan hati Kristus. Kenapa Yesus rendah hati? Ya, saudara-saudara, karena Yesus adalah Allah, dia rendah hati. Ya, dapat dipastikan kalau Yesus mengundang kita, datang kepadaku, mari yang berlelah, yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Yesus, rasanya ajakan Yesus itu adem, ayem, ya, begitu menarik. Karena dia Allah yang sangat menerima kita apa adanya. Apa persoalan saudara? Apa masalah saudara? Begitu beratkah? Sehingga tidak ada satupun yang saudara pikir tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Apa rahasia hidup saudara? Sehingga saudara begitu terikat. Sehingga saudara begitu privasi sifatnya. Datang kepada Yesus. Dia mengundang saudara. Karena dia lemah lembut. Dia rendah hati. Dia penyelesai masalah. Dia sudah tanggung setiap persoalan hidup kita. Ya, tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Nggak ada yang sulit. Bersama Yesus, persoalan kita selesai. Percaya kepada Yesus. Karena dia penyelamat kita. Dia guru kita yang maha agung itu. Dia maha rabi kita. Kita belajar pada hari ini kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa persoalan hidup saudara. Saya mau ajak saudara berdoa. Bawa beban-beban berat saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengar. Kami percaya Engkau berkuasa. Engkau guru yang sangat berkuasa. Engkau guru yang sangat lemah lembut dan rendah hati. Hati kami tenang. Saat ini, hari ini kami datang dengan segala persoalan dan beban hidup kami. Kami percaya di tangan Tuhan selesai. Kami percaya dengan Tuhan beres. Itu sebabnya kami berdoa. Nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Supaya kami percaya dan memuliakan Engkau. Supaya kami selesai dan kami dapat menyaksikan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara.